Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para Bapak Ibu peserta kajian serta peringatan nuzulul Quran, rahimakumullahu jami'an, rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berkumpul dalam acara yang penuh dengan barokah, di mana judul kajian kita pada sore hari ini adalah Hidup Indah dalam Naungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada setiap makhluknya yang berkaitan atau yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Di antara sekian banyak para malaikat, yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam, yang disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Karena Jibril membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak Nabi dan Rasul, berapa jumlah Rasul yang ada namanya di dalam Al-Quran? 25. Yang tidak ada namanya totalnya dengan yang 25 berapa? 313. Kalau jumlah Nabi berapa? 125.000. Banyak ya. Di antara sekian banyak Nabi dan Rasul itu yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menerima Al-Quranul Karim. Di antara 12 bulan, yang paling mulia adalah Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, karena di dalam bulan Ramadan ini bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di antara malam-malam yang ada di Ramadan, yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena di dalam Lailatul Qadar ini ada nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Kota yang mulia di dunia adalah Makkah wal Madinah, dua kota suci yang disebut Al-Haramain Asy-Syarifain. Karena di dua kota inilah diturunkannya Al-Quran. Ayat-ayat itu hanya diturunkan di sekitar dua kota ini. Tidak ada yang turun di India ya, atau di Indonesia, nggak ada ya. Dua kota itulah sebagai tempat turunnya Al-Quran. Maka semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin mulia, maka harus menisbatkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini Al-Quran adalah kitab, sebuah kitab. Anzalnahu, yang telah
kami turunkan kitab tersebut mubarak, penuh dengan barokah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi Al-Quran ini turun dengan keberkahan. Di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan barokah. Ma maknal barokah? Ditulis ya. Apa arti daripada barokah? Kita sering menyebut kata-kata barokah. Mudah-mudahan berkah hidupnya. Kalau nanti ada yang mau menikah, siapa yang mau menikah? Siapa yang mau menikah? Masya Allah ya. Itu aikum ya. Mohon doanya semuanya. Insya Allah habis ini dibagi undangannya. Ya. Doanya bagaimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi apa? Khair, lagunya Maher Zain itu loh. Itu yang inti adalah barokah. Nah, secara bahasa apa barokah? Al-barokah secara bahasa adalah as-subut wa dawam wal istiqrar. As-subut itu tetap, ad-dawam itu kekal, istiqrar itu eksis. Nah, jangan diteruskan ya, eksis saja. Jadi itu al-barokah lughatan secara bahasa adalah as-subut adalah artinya tetap, ad-dawam itu adalah kekal, al-istiqrar itu eksis, kokoh. Nah, sedangkan secara istilah ringkas daripada al-barokah itu adalah an-nama'u, berkembang, waziyadah, bertambah, wa kasratul khair. Nah, ini yang paling penting ya. Kasratul khair, banyaknya kebaikan. Apa? Secara istilah al-barokah adalah an-nama'u. Apa artinya an-nama'u? Berkembang. Kemudian az-ziyadah, bertambah. Kemudian kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi itu yang penting ya. Orang dapat rezeki, ya misalnya dia berpendapatan puluhan juta, kalau dia tidak diberikan barokah oleh Allah Ta'ala lewat rezekinya, maka sebelum akhir bulan sudah habis. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak pengeluaran. Kalau kebutuhan hidup mungkin bisa dibatasi, tapi kalau gaya hidup tidak ada batasnya. Makan nggak cukup, sepiring hanya 20.000 nggak cukup, pilih yang 200.000. Satu kali makan, satu porsi itu. Jadi pendapatan sebanyak apapun nggak akan cukup. Tapi ada orang-orang tertentu, ya guru-guru tertentu yang misalnya cerita-cerita dari GTT guru tidak tetap yang berada di pelosok-pelosok itu gajinya hanya 250.000 per bulan. Ada kisah di Jombang itu ya. Padahal untuk beli bensin dia itu seharinya PP dengan yang lain-lain itu untuk beli bensin 35.000 sehari. Coba antum kalikan. 35 kali 10 hari berapa? 350.000, sudah minus 100.000 kan? Dari gaji 250, tapi buktinya dia bisa hidup. Ya, dia bisa bertahan, bahkan dia bisa beraktivitas yang lainnya ya untuk kegiatan sosial. Dari mana? Itulah namanya keberkahan. Al-barokah, an-nama'u, wa ziyadatu, wa kasratul khair.
Nah, ini yang penting ya, Al-Quran itu diturunkan dengan penuh keberkahan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Ta'ala, maka kuncinya adalah kita harus akrab dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadits riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, telah bersabda." Kalau Umar tadi berkata ya, mohon maaf ya, keliru ya. Umar berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan merendahkan dengan kitab ini kaum-kaum yang lainnya. Kaum yang diangkat derajatnya itu adalah kaum yang memuliakan Al-Qur'an, sedangkan kaum yang merendahkan Al-Qur'an maka akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah pada interaksi kita dengan Al-Qur'an di sini. Kalau kita ingin dimuliakan Allah taala, maka muliakanlah Al-Qur'annya. Muliakanlah kitabnya. Maka kita akan mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga generasi sahabat dulu disebut khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Mengapa mereka mendapatkan predikat umat yang terbaik? Di samping ditegaskan dalam Al-Quran tersebut, ya, bahwasanya umat yang terbaik itu adalah memiliki ciri khas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Jadi memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Juga ada sebuah rahasia yang disampaikan oleh Said Qutb, bahwasanya para sahabat ini disebut generasi yang terbaik karena mereka adalah memiliki ciri khas, yaitu jilun Qur'aniyun farid, yaitu generasi Qur'ani yang unik. Itulah identitas sifat dari sahabat dulu. Mereka ini generasi Qur'ani yang unik, yang tidak ada duanya. Kemudian hadis yang lain diceritakan oleh Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi profesi yang terbaik itu guru ngaji. Maka Kiai Sahal Gontor itu yang namanya kiai besar, ya, beliau pernah mengatakan, kiai besar itu bukan kiai yang punya pesantren besar, bukan yang punya ribuan santri, ribuan santriwati, bukan. Tapi kiai besar itu adalah kiai ustadz yang mengajarkan ngaji. Ngajar ngaji kepada santrinya, kepada santriwatinya, walaupun dia di pelosok, walaupun di ujung desa, di daerah terpencil, tapi profesinya adalah mulia, ya. Itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian. Itu banyak standarnya, diantaranya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi guru-guru TPQ, guru-guru TPA, guru-guru Iqra dengan model macam-macamnya itu, itulah profesi yang terbaik. Nah, sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, bagi Bapak Ibu, ya, yang ada di rumah, ajarilah anak-anak kita untuk ngaji, sehingga kita punya investasi. Kalau yang ngajari anak-anak kita dari 0 sampai dia bisa baca, itu guru TPQ-nya, nanti multi level pahalanya ke guru ngajinya itu. Setiap huruf yang dia sampaikan oleh anak-anak yang bisa ngaji karena wasilah sebab dari guru ngaji itu, maka
ada limpahan pahala kepadanya. Tapi kalau yang ngajarkan ngaji dari 0 sampai dia bisa baca itu orang tuanya masing-masing, ayah ibunya masing-masing, maka limpahan pahala yang dibaca oleh anak-anak kita dari tilawatul Quran itu kepada orang tuanya langsung. Kepada ayahnya dapat cipratan pahala, kepada ibunya dapat aliran pahala dari anak-anaknya yang pintar ngaji itu. Jadi orang tua lah yang menjadi guru pertama untuk anak-anak khususnya belajar Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian rahimakumullah, di antara para sahabat itu ada yang disebut dengan Ahlul Quran. Merekalah para penghulu Al-Quran yang memiliki keutamaan ataupun kecenderungan yang lebih daripada para sahabat yang lain terhadap Al-Quran. Kita ceritakan 7 saja, masih banyak yang lain, tapi di antara yang banyak di antara sahabat itu adalah yang menonjol 7 sahabat ini. Yang pertama adalah Utsman ibn Affan. Ini seorang sahabat penghafal Al-Quran yang sekaligus konglomerat, ya, seorang dermawan yang luar biasa. Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang kaya raya, yang apabila kekayaannya dikonversi ini untuk nyumbang sumur, ya, ada Bi'ru Romah yang dibeli dari orang Yahudi, dibebaskan dari orang Yahudi. Kalau dikonversi dengan rupiah, investasinya itu adalah 2,5 triliun. Bukan miliar, tapi triliun. Nah, coba hitung nolnya berapa itu. Nah, itu baru disumbangkan untuk wakaf sumur, supaya masyarakat Madinah tidak sulit mencari air saat kekeringan. Sekarang masih ada, tapi tidak terlalu difungsikan. Masih ada, tapi sudah ada sumber-sumber yang lainnya kalau sekarang, ya. Jadi selain beliau sibuk dengan urusan dunia, kerja dan lain-lain, beliau juga tekun untuk mengurus masalah akhirat dengan menjadi penghafal Al-Quran. Cintanya kepada Al-Quran luar biasa. Al-Quran dihimpun pada pemerintahan Utsman menjadi satu mushaf yang kita pakai itu adalah mushaf Utsmani. Rosem Utsmani itulah yang menjadi standar kita saat ini, ya. Karena hasil kerja daripada Utsman bin Affan pada masa kekhalifahannya. Dan beliau memiliki laqab atau julukan Dzun Nurain, yaitu yang memiliki 2 cahaya, karena beliau menikahi putri-putri Nabi Muhammad SAW. Ruqayyah dinikahi kemudian meninggal dunia, dilanjutkan dengan Ummu Kulsum. Dan beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, masuk Islam karena ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq pada awal-awal Islam. Itu Utsman bin Affan, ya, sekilas kisahnya. Kemudian yang kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini juga merupakan ahlul Quran yang tekun luar biasa dan memiliki kecerdasan juga luar biasa. Orang yang masuk Islam pada usia balita, ya. Sehingga kalau para sahabat yang lain itu memiliki julukan radhiyallahu anhu, khusus Ali ini ada sebagian yang memberi julukan, yang julukan adalah doa, ya. Apa, masih ingat yang kelas 8 pernah saya ceritakan? Ali bin Abi Thalib di samping doa kita radhiyallahu anhu adalah apa? Karramallahu wajha, Allah memuliakan wajahnya. Mengapa? Alasannya apa? Karena kenapa? Karena sejak kecil masuk Islam tidak pernah sujud kepada berhala. Wajahnya karim, ya, wajahnya mulia, ya, wajahnya tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah berbuat syirik. Karena sudah sejak kecil, ya, masuk Islam. Jadi beliau adalah orang yang luar biasa, sederhana, ya, prinsip kezuhudan, warok, dan selalu beramal untuk ridha Allah. Dan beliau piawai dalam mengamalkan, menghafalkan Al-Quranul Karim. Kata Abdurrahman As-Sulmi, bahasanya
Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai dalam Al-Quran daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah Abu Darda. Namanya mirip dengan wakil gubernur kita ya. Barangkali terinspirasi dari sini namanya. Kenal nggak wakil gubernur? Oh, nggak kenal ya. Nanti kenalan ya. Abu Darda. Ini sahabat Nabi penghafal Al-Quran dan juga perawi hadis. Beliau ini seorang hafidz Al-Quran yang bijaksana, yang telaten dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Jadi karena Al-Quran saat itu kan belum dibukukan ya. Masing-masing sahabat punya mushaf sendiri-sendiri. Punya koleksi ayat-ayat yang dihimpun sendiri. Termasuk Abu Darda ini punya koleksi mushaf sendiri. Yang mana mushaf beliau pakai itu menjadi sumber bagi pembaca Al-Quran di Damaskus. Damaskus di mana? Syria, ya, ibu kota Syria yang sekarang lagi kurang aman ya. Kearifannya membuat ia disegani setiap menjadi imam di Masjid Damaskus. Ribuan orang mengelilinginya untuk belajar Al-Quran supaya efisien. Ini metode ya, metode pembelajaran halakoh-halakoh Quran ternyata kita warisi daripada metodenya Abu Darda ini. Supaya efektif, efisien, beliau membagikan kelompok berisi 10 orang dan memilih satu ketua untuk setiap kelompoknya. Yang kalau dijumlahkan 1.600. 1.600 bagi 10 berapa? 160 kelompok berarti ya, karena satu kelompok berisi 10 anggota. Nah, jadi anggotanya lah yang dibina oleh Abu Darda, kemudian yang lainnya berhimpun kepada masing-masing ketuanya itu. Beliau meriwayatkan hadis 179. Kemudian ada sahabat yang tidak kalah cerdasnya, Zaid bin Thabit, seorang hafidz dan sekretaris kebanggaan Rasulullah SAW. Beliau ini luar biasa ya. Seorang sahabat yang cerdas, penulis dan penghafal Al-Quran, serta menguasai ilmu faraid. Sehingga beliau mendapatkan julukan Afroduhum atau Afrodukum, orang yang paling paham tentang hukum waris. Sejak usia muda, cita-cita Zaid bin Thabit adalah ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya dekat dengan Nabi? Maka caranya beliau menghafal Al-Quran. Ibu Zaid ini memberikan dukungan penuh kepada putranya. Beliau senang ya, disampaikan, dinego-nego, ya Rasulullah, putra saya sudah hafal 17 surat, sekian. Nah, kemudian minta izin ya, supaya dijadikan semacam asisten atau mungkin ajudannya beliau lah ya, untuk menuliskan wahyu-wahyu yang turun. Nah, beliau memperdengarkan bacaan Al-Quran di hadapan Rasulullah dan tajwidnya suaranya bagus luar biasa. Kemampuan dalam usia yang singkat, usia yang masih muda luar biasa ya, di atas rata-rata. Akhirnya beliau diangkat menjadi penulis wahyu yang resmi. Setelah sebelumnya ada Ubay bin Ka'ab, nanti juga masuk ke sini. Sekretaris berikutnya adalah Zaid bin Thabit. Dan beliau juga ahli dalam bidang bahasa ya, yang beliau kuasai banyak bahasa untuk kepentingan dakwah Islam. Kemudian yang kelima adalah Ubay bin Ka'ab. Ini seorang Sayyidul Qurra, tuannya para ahli baca Al-Quran di Madinah. Qari yang paling baik di antara kami adalah Ubay. Nah, kita masih ingat ya, Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk mengimami sholat tarawih. Karena bacaannya lebih bagus daripada para sahabat yang lainnya. Beliau mahir dalam bidang qiraatul Quran dan juga dalam bidang yang lain-lainnya. Kemudian yang keenam, ini adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini memiliki keistimewaan, suaranya yang sangat merdu, bahkan seperti serulingnya Nabi Dawud alaihissalam. Saking merdunya suara Abu Musa al-Ash'ari. Beliau pernah mendapatkan pujian
mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW seperti serulingnya Nabi Daud karena menenangkan. Talentanya, keahliannya membuat para sahabat menanti-nanti Abu Musa untuk menjadi imam sholat. Beliau pada masa hidupnya pernah menjadi pejabat gubernur di Basrah. Zuhur apa maghrib? Zuhur apa maghrib? Pendiri Puasa mazhab maghrib. Asy'ari, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, itu nasabnya masih sambung dengan Abu Musa al-Asy'ari. Bawa gado-gado. Jadi sama dari marga al-Asy'ari. Yang ketujuh adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga seorang sahabat ahlul Quran. Beliau adalah penghimpun Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga perawi hadis sebanyak 840 hadis. Pernah membaca Al-Quran juga di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pakai ya Rasulullah, Al-Quran turun kepada Anda, kenapa saya malah membacanya? Nah, kata beliau, enggak, wahai Abdullah, saya ingin mendengarkan darimu. Itulah sosok Abdullah bin Mas'ud. Orangnya dikabarkan dalam riwayat tidak tinggi, kemudian kulitnya juga gelap, ya. Tapi pribadinya, masya Allah, luar biasa, ya. Dan beliau pernah dipukuli orang-orang Quraisy karena membaca Al-Quran di depan Ka'bah, ya, pada awal-awal Islam. Baik, itu 7 sahabat, ya, yang luar biasa kontribusinya terhadap Islam, ya. Inilah mutiara-mutiara para sahabat di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar, arhamu ummati bi ummati, yaitu yang paling rahim, paling memberikan kasih sayang kepada umatku. Kemudian Umar, asyadduhum fi amrillah. Umar ini yang menonjol adalah yang paling keras, atau mungkin bahasa kita yang paling tegas dalam menegakkan perintah Allah. Ada Utsman, asyadduhum hayaan, yang paling pemalu di antara para sahabat yang lain, ya. Pernah saya ceritakan bagaimana rasa malunya Utsman bin Affan ketika Nabi SAW satu saat duduk, ya, dan mohon maaf, ya, pahanya kelihatan tersingkap sedikit. Beliau duduk santai gitu, ya. Kemudian ada Abu Bakar masuk, beliau dalam kondisi seperti itu. Kemudian saat Umar masuk, beliau juga tidak merubah posisi. Tetapi ketika Utsman bin Affan masuk, beliau langsung duduk bersila dengan tegap, ditutup pahanya. Maka para sahabat banyak yang tanya, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Anda ketika Abu Bakar, Umar masuk, posisinya tetap, tapi ketika Utsman masuk, Anda menutup paha. Maka beliau mengatakan, afala astahi min rajulin astahi minhul malaika? Tidakkah aku berhak untuk memiliki rasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan, ya. Karena malaikat malu kepada Utsman, maka Rasul pun malu kepada Utsman bin Affan, pada menantunya sendiri, ya. Nah, Abu Bakar itu mertuanya, ya kan? Umar juga mertuanya. Kok malah lebih malu kepada menantunya? Nah, jadi tidak ada strata di sana, ya. Maksudnya di sini yang penting adalah dari sisi standar kemuliaan ketakwaan masing-masing. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah aqdhahum. Aqdhahum ini maknanya kalau dari sisi qadhi itu adalah yang paling ahkamuhum, ya, yang paling mampu untuk menyelesaikan segala macam permasalahan, ya, sebagai hakim. Di samping itu ada lingkaran-lingkaran sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal yang paling tahu hukum halal haram. Ada Zaid bin Thabit yang kita ceritakan tadi, aqraduhum, yang paling paham tentang hukum waris. Ada Ubay bin Ka'ab, aqra'uhum, yang paling faqih, ahli dalam bidang qiraah. Ada Abu Ubaidah yang pernah kita ceritakan, ya, yaitu aminu hadhil ummah, orang yang paling bisa dipercaya dari umat ini. Ada Khalid bin Walid yang mendapatkan predikat Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Sudah nggak dirangkanya lagi, terhunus, ya, siap untuk ditebaskan ke orang kafir maksudnya. Kemudian Ibnu Abbas yang mendapatkan predikat Habrul Ummah, tintanya umat, artinya ilmunya luar biasa, ya. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah yang mendapatkan predikat Asyahidul Hayyu wa Tolha al-Khair. Asyahidul Hayyu maksudnya apa?
orang syahid yang hidup kembali, seolah-olah begitu, karena beliau menjadi tameng pada perang Uhud, berdarah-darah, seolah-olah beliau wafat, syahid, ternyata masih hidup. Nah, itulah Tolha, satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada Hudzaifah ibnul Yaman, katimus sirri, yaitu intelijennya Rasulullah ya, yang menyimpan berita-berita rahasia Rasulullah. Ada Zubair ibnul Awam, yaitu hawari Rasulillah, pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Ada Mus'ab Rasulillah, yaitu duta Rasulullah yang diutus ke Madinah. Ada Abu Qatadah, yaitu khairu fursanina, penunggang kuda terbaik di antara kita. Ada Salamah ibnul Akhwa, yaitu khairu rijalatina, laki-laki yang terbaik, ya mungkin karena kesatriaannya. Kemudian Zaid bin Harithah, hubbu Rasulillah, ini anak angkat Rasulullah yang dulu pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, itu Zaid bin Harithah. Jadi inilah generasi terbaik yang seluruh sisi hidupnya ini masing-masing punya kelebihan. Yang namanya manusia ada kekurangannya, tapi kita nggak boleh mengekspos kekurangan ya, mereka juga manusia. Tapi kelebihannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki orang khusus dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khosatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, yaitu ahlullah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Inilah identitas yang diharapkan oleh semua kita. Semua kita punya obsesi, punya harapan menjadi ahlullah wa khosatuhu. Khosatu itu orang khusus ya. Kalau orang khusus itu kan orang yang akrab, orang yang tidak ada batas, orang yang selalu dekat. Ya, ibarat misalnya para pejabat itu kan ada orang-orang khusus dekatnya, ada sekretaris pribadinya, ada para ajudannya, di samping dari keluarganya sendiri ya. Kita tentunya ingin menjadi orang khususnya Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yaitu orang yang ahlul Quran, yang dekat akrab dengan Al-Quran. Bukan semata-mata hafid ya, hafal Quran saja ataupun rajin baca Quran saja, tapi akhlaknya itu adalah tercermin dari nilai-nilai Al-Quran. Baik, kalau kita lihat ya, Bapak-Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, ada sekian banyak ulama yang ahlul Quran, yang mereka adalah penghafal Al-Quran sejak usia dini, usia kecil. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, padahal beliau anak yang yatim ya sejak kecil. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, beliau juga seorang mufassir, hafal Quran pada usia 7 tahun, dan pada usia 8 tahun telah menjadi imam sholat dan mulai menulis hadis pada usia 9 tahun. Ibnu Sina yang dikenal dengan bapak kedokteran, tapi ternyata beliau juga seorang ulama yang multidisiplin ilmu. Beliau hafal Quran, coba. Baru usia 5 tahun ya, balita loh. Kalau 5 tahun adik antum mungkin masih apa? Belajar apa ya? Belajar TikTok kalau sekarang ya. Nah, kalau dulu, Masya Allah ya, sudah hafal Quran usia 5 tahun. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hafal Quran usia 10 tahun. Ini ulama besar juga. Imam Nawawi hafal Quran sebelum balik. Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil. Ibnu Khaldun, ini bapak ahli sejarah luar biasa ya, ahli sejarah dari Andalusia, beliau hafal Quran sejak usia 7 tahun. Imam Suyuti sejak usia 8 tahun, dan beliau usia 15 tahun sudah hafal kitab Al-Umdah, juga kitab Minhaj Al-Fiqh wal Usul, dan kitab Alfiyah Ibni Malik Nazam dalam hal nahwu ya, sudah dikuasai oleh As-Suyuti. Kemudian Jamaluddin Al-Mizzi, beliau hafal Quran sejak kecil, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Bulughul Maram sejak usia 9 tahun. Kemudian dari kalangan penguasa, ini
favoritnya anak-anak ini ya. Dari para penguasa, ada seorang khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau adalah cucu daripada Umar bin Khattab. Ibunya Umar bin Abdul Aziz, kalau bapaknya kan pasti Abdul Aziz ya, kalau ibunya namanya Laila. Nah, bapaknya Laila itu namanya Asim. Asim itu adalah putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menikah dengan seorang putri solihah. Nah, putri solihah yang nggak mau menyampur susu dengan air ya, saat itu yang ketika Umar sidak malam-malam itu ya. Jadi itulah yang dinikahi oleh Asim. Kemudian dari pernikahan Asim dan putri solihah inilah lahir seorang putri solihah yang bernama Laila. Itulah ibu daripada Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah hanya 29 bulan sebagai khalifah, sebelumnya menjadi gubernur Madinah. Beliau lahir di Madinah, kecil, belajar di Madinah. Bapaknya gubernur di Mesir, Abdul Aziz ini. Beliau tinggal bersama gurunya, jadi seolah-olah mondok ya. Mondoknya di Madinah. Pada masa kecilnya seperti itu, sampai menjadi gubernur dan menjadi khalifah pada usia yang relatif sangat muda ya. Jadi pada usia-usia, kalau beliau jadi gubernur usia 24, jadi khalifah mungkin sekitar 26 atau 27. Nah, beliau sukses dalam usia pemerintahannya 29 bulan, itu berhasil memakmurkan rakyatnya, sehingga ketika didata siapa yang jadi mustahik zakat, itu nggak ada satupun yang daftar di kerajaan. Semuanya mungkin sudah muzaki semua, sudah berhak mengeluarkan zakat semua, atau mungkin iffah ya, mereka nggak punya, mereka malu ya mendaftarkan diri sebagai orang yang berhak menerima zakat. Beliau Umar ini seorang alim ya, alim, seorang yang memiliki ilmu dan penghafal Quran sejak kecil, dan zuhud atau sederhananya luar biasa. Berikutnya Muhammad Al-Fatih, ini adalah seorang sultan dari Turki Utsmani yang keberapa ya, masih ingat? Ketujuh. Ingat, alhamdulillah ada yang ingat ya. Muhammad Al-Fatih. Kenapa diberi julukan Al-Fatih? Karena beliau menaklukkan Fatih Al-Konstantiniyah, menaklukkan Konstantinopel. Bapaknya namanya siapa? Nah, Sultan Murad ya. Tapi nggak disebutkan, bukan Muhammad bin Murad, tapi Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah penghafal Quran sejak kecil. Beliau juga menguasai berapa bahasa? 7 ya, 7 bahasa, Masya Allah luar biasa ya. Kemudian guru spiritualnya siapa namanya? Samsudin ya, beliau guru spiritual, guru ngajinya ya, syekhnya Muhammad Al-Fatih.